tubuh Rasulullah ketika tekan sakaratul maut Pak Bu, saking angin ayah doli mukul ke Pak Bu. Dimasuknya tangan dalam dia Pak. Masuknya tangannya Pak. Sehingga tangan Rasulullah itu basah, dicelupannya tangannya. Alu Pak kata ayah dalam galai. Masuknya tangan Pak. Lah basah tangannya mako duitnya dekani yang kau sampai kada gue. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan sakaratul maut aku ya Allah. Tututin Nabi dulu. Sambil Nabi membaca kalimat la ilaha illallah. Engkau kan kakak mati itu terbiang kami. Itu tugas awaknan itu. Bunuh takziah ku Pak Bu yo mainian sonang bukan magia kaji baru. Kalau magia kaji baru Pak Bu enggak. Al-Quran tidak ada Al-Quran baru turun. Nabi tidak ada Nabi yang baru turun. Nabi Muhammad itulah Nabi penutup. Tidak ada Nabi Bapak Ibu sesudah Nabi Muhammad itu Nabi yang paling terakhir. Makanya diceritakan Pak Bu bahwa kondisi Nabi Muhammad itu wafat. Jangan dekor kita pikir masa Nabi Muhammad lah model itu ibadahnya susah dia mati. Pak, kalau kita perhatian lebih dalam, ada orang itu babue amal satu kali tapi susah sakaratul maut. Apakah wak kecil orang tu mati? Nona. Ada dua jawabannya. Yang pertama Bapak Ibu, Allah ingin mengangkat derajat orang tu. Sianu ko ahli ibadah sayai, elok cukui dengan nenelo. Tapi waktu sakaratul maut payah. Oh pikir, aku amal bu esamo, kamu apakah petanda yang buruk? Enggak. Bisa jadi Pak Bu saat itu Allah ingin mangkik derajat yang tinggi mangku dipayang sakaratul maut. Satu itu. Yang kedua, kenapa seseorang disusahkan sakaratul mautnya? Allah ingin mengampuni dosa seseorang tersebut. Ada yang keluar cipuan Pak. Supaya kita tahu keluarga awak jadi kalau orang tu sagana awak. Nah, betul lah, ini kecil kau pak tetangga sakarat atau awak buka kain panjang itu pada cibuan lain lo coba kau. Lah kalau indu ayah awak kan awak anak adi Pak mungkin ada cadia batuan apa yang mau sampaikan dulu. Nan sadang sakit payah sehari dua hari tujuh hari malam-malam tu buang. Nah, tanya deh tukang mandian tu tahu tu laki-laki mungkin jomengen dajon tua yang lain yang laki-laki. Kalau yang perusi biar tanya Pak Bu, beliau lebih tahu banyak pengalaman tu. Ketika orang dalam keadaan nasak, sakit payah ombak basah buang angin basio. Nah tu, saya lihat. Buka apa? Saya lihat lubang iku itu. Yang belakang tu Pak. Kiri keluar ke sungai Tapancang. Bago keluar muka belakang tu baru. Tekanan sakaratul maut sakit. Ini tidak mudah melihat telapak tangan tu Pak. Itu yang watak dia disuat. Oh, sedangkan Nabi Muhammad itu lah model itu ibadahnya. Ambo basuan Pak Bu. Di antaranya Muhammad dan wajib di karajon tu. Jangan kau tahu. Nabi Muhammad tidak pernah meninggal Senin dan Kamis. Kau ibadahnya. Kalau model itu ibadahnya Pak kau payah cuma tiru. Senin Kamis Pak Bu tidak pernah tinggal tu. Puasa masih itu. Senin Kamis satu. Yang kedua, dalam sebulan tu bulan hijriahnya bukan bulan Masehi. Januari, Februari, Maret sampai Desember tu bulan Masehi itu. Bulan hijriahnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, berarti Rajab, Saban itu bulan Islam Pak Bu, hijriah. Nabi Muhammad setiap bulan selain Senin dan Kamis beliau puasa Yaumul Bid. Puasa 3 hari setiap bulan. Tanggal bayar tu 3 balik sampai balik 5 balik. Tu di karajon Nabi taruh itu tak pernah putus itu. Nah, Senin Kamis tambah 3 balik sampai balik 5 balik. Kedua tu Pak. Yang ketiga, kebiasaan Rasulullah. Nabi tidak pernah meninggalkan sembahyang tahajud tiap malam, tak pernah ditinggal. Sembahyang tahajud Nabi itu wajib dari beliau Pak. Tak pernah ditinggal Nabi Pak Bu. Itu tahajud beliau. Nah, Pak Bu. Nabi selalu melaksanakan sholat duha. Oh, kebiasaan harian Rasulullah. Berapa yang kurang sholat duha Nabi itu Pak Bu?
rata-rata 6-8 rakaat. Ratu-ratu 6 rakaat, 8 rakaat. Model tu ibadah Nabi, Pak beko baca Quran, beko sedekah yang lain. Kenapa sakaratul maut Nabi masih susah? Itu jawabannya tadi Pak. Bisa jadi Allah ingin angkat derajat seseorang itu kepada derajat level yang paling tinggi. Ambo susahan sakaratul mautnya Allah. Bu, bisa jadi dosa wak ini sayang banyak bana kuat. Bu, supaya dosa berkurang, ambo payahan sakaratul mautnya saat itu. Sehingga berkurang dosa. Itu cara Allah menyayangi umat Nabi Muhammad. Mampu Nabi dalam proses sakaratul maut itu Pak, roh itu mulai menjala itu dari bawah naik ke atas. Naik ke atas. Jadi awak kalau mencari orang yang tekanan sakaratul maut, jangan desek kanyangnya. Kalau kanyangnya desek, setengah jam, sajam sudah orang tu mati, kanyang itu orang ngikil gitu. Boleh nak bisa yuk. Nah, mati jam 9 pas, si boleh set jam 10. Lah sajam barasiah kanyang itu orang ngikil. Orang yang dalam tekanan nazak tu Pak Bu dari ujung kaki ku mulai menjala kata itu. Nah, ini. Nah, jadi ujung kaki lah dingin. Lahan dia istilah Pak Bu. Landa tu rasul itu. Berarti dari ujung kaki sampai ke lutut kolah mati kok. Dalam proses itu, dalam proses perjalanan itu. Nah, ande se di pahu itu se. Kalau lain masih angin, pahu ko berarti singgo ko baru sadang berjalan kok. Kalau dingin lah lali lu Pak Bu, landa do rasul itu berarti singgo pinggang. Ujung kaki sampai ke lutut, lutut sampai ke pinggang. Lah 2 tahap. Nah, tahap yang ketiga dari pinggang sampai ke dado. Aku Pak Ibu, batas manusia banyak bertaubat kok. Dari pinggang sampai ke dado Pak. Nah, dado tinggal terakhir habis. Sajangka deku kan ada dado kok Pak. Nah, dakik jaga eka jakun-jakun silawak. You are here. Apabila seseorang ingin bertaubat, hanya sampai tenggorokan Pak Bu. Terakhirnya. Taubat manusia tidak punya. Sebenarnya Pak Bu kalau kita rujuk bana apa? Sumbayang awak lah tinggal-tinggal itu Pak Bu. UBE pertama tobat nasuha. Yang kedua Pak banyak sembahyang sunat. Dulu itu Pak. Sembahyang lah tinggal itu Pak apa mengarajonya ini. Sembahyang wak tinggal 5 tahun yang lalu. Bah mengarajonya gini Pak bisa. Pertama taubat nasuha, taubat sebenarnya taubat kami gugurkan dosa Anda yang sudah lalu. Yang kedua perbanyak tutui dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat itu tadi Pak Bu. Masuk masjid. Belakangkan musalah tadi itu. Masuk masjid. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah itu masuk masjid. Masuk musalah, masuk surau. Kalau di Jawa namanya langgar. Pak Bu, kalau di kampung awak surau musalah. Kalau Bapak Ibu di zaman Nabi itu Pak yang ada itu cuma 1 masjid. Tidak ada surau, tidak ada musalah. Mangko tidak ada niat sengaja aku salat sunat tahiyatul musalah 2 rakaat karena Allah ada. Sengaja aku salat sunat tahiyatul surau 2 rakaat karena Allah ada. Yang ada adalah sengaja aku salat sunat tahiyatul masjid. Jadi surau itu Pak Bu, ini ada masjid solir, masjid kabir. Nah, kalau bagian kate Pak Bu, Bukit Tinggi, kate itu Kanado tuh, masjid Jamiah, masjid Gadang, masjid Cieknya. Kalau musalah tidak ada salat Jumat di situ. Itu beda Bu. Kalau masjid ada salat Jumat. Yang ada di zaman Rasulullah itu satu-satunya hanya masjid. Tidak ada musalah. Tidak ada surau. Tidak ada langgar. Nah, makanya niat kita sholat sunat tahiyatul masjid lah.
Itu yang sunat, Bu. Sholat sunat sebelum dan sesudah. Nama itu Pak. Mohon maaf terjadi khilafiyah perbedaan pendapat. Pak, itu harus menerima perbedaan pendapat. Kalau sama ambo, Pak Bu ambo pikir secara luas, nak sempit pikiran bodoh Pak Bu. Awak beragama aku Pak Bu, luas. Nak sempit cara kita berpikir. Pak Bu yang berbahagia, ada sholat sunat yang dianjurkan, ada sholat sunat yang tidak dianjurkan. Nah, 2 rakaat sebelum subuh itu dianjurkan. Pak, sebelum zuhur, sesudah zuhur itu dianjurkan. Nah, nama yang dianjurkan oleh Pak Bu, sudah maghrib itu dianjurkan. Nama yang dianjurkan oleh Pak Bu, sudah isya dianjurkan tuh. Nama yang tidak sholat sunat yang tidak dianjurkan Pak Bu, kau diantara mau sampaikan. 2 rakaat sebelum asar. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati sallallahu sampai bis. Lalu sembahyang sunat 2 rakaat. Itu sholat sunat tidak dianjurkan. Nah, ada sholat Bapak Ibu sudah azan maghrib. Betul, yang sholat maghrib itu waktunya singkat, pendek. Nah, sudah azan, doang. Lalu ada tagak sholat sunat. Itu sholat sunat yang tidak dianjurkan. Boleh, tapi tidak dianjurkan. Apa Bu? Ya wah nggak perlu parang-parang masalah khilafiyah. Pak, banyak belajar, banyak tanya. Nggak boleh awak masak yang masalah ya talega apa dia. Nanti jalan Pak, mau kena lelo ini nyampe Bu. Maaf, berpikir kita ke depan. Pak, perbedaan pendapat itu banyak. Nah contoh kau sketek yang buat dia gambar. Jangan kita bertengkar di lapangan masalah khilafiyah. Apalagi hari ini ada Maulid Nabi, kan betul Pak. Ya, Abu, zaman Nabi mangko ndak ada Maulid Nabi Pak. Nabi itu hidup. Lewat dengan bahwa Nabi itu ada sama sahabat satu. Ambo Nabi kok sabar kok Bu, karena mulai Nabi. Nabi itu dah paham gang sama tanya ke Rasulullah. Kini Nabi lah wafat. Buat dari pagi, Pak Bu di SMA 3 belakang Prekaji, Pak Kendari. Mau sampaikan, adik-adik aku cembu. Anda hari ini kuado yang misuk narkoba, mau sampaikan tuh. Salah satu yang itu disampaikan diingatkan. Narkoba, mohon maaf tidak menyebutkan. Berasal dari kata Sangkerta Yunani, narkoun tulisan, narkoun. Arti adalah lumpuh mati. Ana mati, tidak tangan loh. Ana lumpuh bukan kaki, yang lumpuh itu otak. Nah, mohon maaf Pak, kalau ada duduk menggak lupa. Karena galeh lupa. Lagi mikir Pak lah kita. Kamu mengingat salah satu mau sampai pada dedek siswa tadi. Di antaranya Pak Bu, tentu model-model itu dunia. Rasulullah hari ini tidak ada lagi. Nah, Pak Bu, masalah agama sudah sempurna Rasulullah sampaikan. Lah sempurna agama itu sempurna. Nabi ketika tekan asar ke rumah Pak Bu, dadu eko sakit dadu eko. Dari bawah pun nanya kakek, tipu di dadu eko lampiang putih Pak. Tapi Nabi masih bisa mengecek. Badannya panas, 2 kali panas, 2 orang digabungkan jadi satu. Tembus kepada kain selimut Nabi sampai kate. Sampai Fatimah menangis. Wahai anda Rasulullah, baik kau. Nabi lo manangan Fatimah. Fatimah, jangan menangis nak. Iko sakit ayah yang terakhir bisu ayah lo sakit itu. Iko payah ayah yang terakhir kona bisu ayah lo payah lo. Menangis Fatimah macam pada ayah tuangi. Sakit dah do Jibril do samping aku. Jibril di samping beliau.
Bangeceklah Nabi. Wahai Jibril. Nabi mencari ke Jibril. Jibril. Dah tua aku sakit. Dicari Jibril. Jibril nak mau mencari Nabi itu. Nabi mencari Jibril. Jibril nak mau mencari Nabi itu. Sakitlah tuamu Jibril. Melengah Jibril. Kenapa Jibril berbuat seperti itu? Tak kalau dia mencari kekasih Allah berbuat. Tak kalau dia menderita sakit seperti itu. Muhammad adalah kekasih Allah. Menangis Jibril, ya Allah. Kekasihmu ya Allah dalam tekanan sakaratul maut. Tak kalau dia mencari ya Allah. Mangko balengah. Pabuk tambah ibu hati Jibril. Wahai Muhammad. Ibu hati Muhammad. Wahai Jibril. Berapa lama engkau menatap wajah hamba? Basuh awak Jejok engkau mencari hamba. Wahai Jibril. Jejok engkau mencari hamba. Sehingga engkau dah amuah menatap wajah hamba tu. Jibril engkau dah amuah menatap wajah. Kerana ibu nak kalau. Akhirnya Jibril jawab. Wahai kekasih Allah Muhammad. Dah tahu dia ambil mencela engkau do Muhammad dalam tekanan sakaratul maut. Sakit dado yang kau rasakan itu adalah proses berjalannya sakaratul maut. Proses itu Pak. Berjalan sakaratul maut. Takkah kau sakit mati wahai Jibril Rasul? Yo. Apakah satyo umat bisuak marasuan nan takkah hamba rasuan ko? Yo. Takkah kau rasa sakit Jibril? Yo. Tapi Muhammad lebih sakit apa yang engkau rasuan berisuan. Nah, telah apa yang mau sampaikan ke dulu kamu. Takkah kau sakit yang dirasuan di umat ambo bisuak Jibril dan doa bukan sakit ini. Takkah kau rasuan bisuak umat ambo? Yo. Cik Jibril Muhammad lebih sakit apa yang engkau rasuan kini daripada yang dirasakan oleh umat engkau nanti. Manangan itu pabuk jatuh di mata Nabi. Allah detikolah timbu sikoa rohe pabuk. Lahap yang putih itu Pak. Masih memikir umat itu. Seharusnya orang umat hari bikinnya Pak. Anak Itu Bu. Gawat bikinnya Pak. Orang umat anak mungkin cucuin bikin Pak. Tapi umat ini dekat dengan beliau. Manangan Jibril berkata seperti itu Babu, langsung Nabi berdoa beliau yang terakhir. Wahai Jibril, sampaikan perlaku permintaan ambo yang terakhir. Allahumma hafif ala ummati fi sakaratil maut wa zakir alaiha. Ya Allah, mudahkan sakaratul maut umatku ya Allah. Sampai kiamat awak umat itu. Awakku bukan umat Nabi Nuh, bukan umat Nabi Adam. Awak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan sakit sakaratul maut umat ambo ya Allah. Payahan sakit mati ambo. Permintaan. Sakit mati yang diterima itu agihan sadue pindahan ke Rasulullah. Dia beliau yang menangguang seorang. Kira-kira ibu sayang tak Rasulullah ke waktu. Sayang. Beliau siap menangguang kuasa do kita ko Pak. Bagalawih dia banyak manusia Pak. Pindahan ambo buat dosa banyak payah mati ambo Pak. Nabi nangguang. Awak payah mati awak Nabi nangguang. Tapi apa Babu? Rencana di tangan Rasulullah, keputusan di tangan Allah. Rencana Nabi baik, elok untuk kepentingan umat, sayang ke umatnya. Tapi langsung ketika itu Allah jawab melalui malaikat Jibril. Oi Jibril kesian ke Muhammad. Kalau sayang ke umat lambo danga, lambo cari, lambo saksikan. Tapi kalau permintaan Muhammad nan terakhir ke Jibril tidak bisa ambo kabulkan do. Inyo yang menangguang sakit mati umat sadue sampai kiamat tidak bisa ambo kabulkan do. Sakit sakaratul maut itu wajib dirasakan oleh setiap diri manusia. Aku lawak ini Pak. Kala gunung kita takziah. Nabi magiah syarat 1 2 3 4. Atu di antara Bu. Agar sakaratul maut mudah. Pertama, sumbayang solat dan kita tinggal. Ube yang pertama, tidak ube yang lain Pak. Ube yang pertama itu. Aju ilmu yang kita pakai Pak. Nah,
Tantian ilmu awak. Mohon maaf Pak Bu, dipaci basi dikuanya badalai basi itu Pak Bu. Pak, bangkit tinggi semuanya cukup, tidak sholat nado gunung ini. Lah, bokecian. Iko binatang ko haram atau babi, anjing, ular atau sejenis yang lain, yang haram maksudnya. Kalau manusia makhluk yang mulia, makhluk yang mulia itu babuk malaikat awak. Malaikat dia di Allah kekurangan. Kekurangan malaikat itu malaikat tidak punya nafsu. Itu kekurangan malaikat. Awak balabiah daripada malaikat. Nafsu punya, akal punya. Malaikat tidak punya nafsu. Nah, kalau malaikat subhanallah, babuk wajar nafsu nak do dia tu. Kalau awak dia hawa nafsu. Selagi roh masih ada di badan kamu, iblis laknatullah ingin menyesatkan awak sedul. Bawa mati sasih. Mangko manusia ko kalau beribadah Pak Bu, walaupun nafsu kita ada, lebih mulia awak daripada malaikat. Kamu ulang ya Pak Bu. Malaikat kan makhluk yang mulia tu. Kalau batu-batu kita jago ibadah awak tu solat tu, lebih mulia awak daripada malaikat. Nah, awak kecen anjing haram, awak kecen babi haram, ular dan lain sebagainya haram Pak Bu. Al-Quran mengecek bukan ambu. Nah, orang yang tidak sholat derajatnya di bawah binatang ternak. Nah, kalau mau kecen awak binatang kayaknya bunyi. Buat bunyi terang apa? Orang yang tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah derajatnya di bawah binatang ternak. Saluangnya menyampaikan Pak Bu, simbol tunya. Nah, Ibu yang berbahagia, mulianya manusia letak adek solat ibadah. Untuk awak kayo Pak Bu, pangke awak tinggi disambah orang Pak Bu, dia hormati orang Pak. Sagan orang tahu tidak sholat tidak ada gunanya. Suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Jangan berharap membela diri dengan alasan dicari-cari. Apa Bu? Tangan dan kaki semuanya akan jadi sak. Kau dikunci bisa Bu, bisa ngecek. Kalau kini ambo awak Pak almarhum siapa Bu bisa mengisuat tu kini tu. Tangan nanti Pak Bu, lanjut yakin terus. Tangan nanti Bapak Ibu akan berbicara di hadapan Allah. Mulut ditutup, kaki pun akan membenarkan, menjadi saksi untuk manusia. Sama kita kata itu Bu. Di lubang kalam kita buat awak kecil malaikat lalu Pak. Allah lalu enggak Pak. Kau yang saksinya di antara. Hari ini semuanya lah kita cari Pak. Satu persatu ayah, mama, kakak, orang yang berjasa di muka bumi ko Pak Bu. Guru-guru, para ahli sejarah, orang-orang baik Pak Bu, satu persatu meninggal awak. Dalam keadaan sehat, mati mendadak. Dalam keadaan sakit, bunyi-unyui Pak Bu, barangke. Nah, Pak Bu, itu adalah pertanda selangkali kita akan menyusul beliau. Nah, sahabat Nabi diantaranya Pak Ummu sama Tuak Panjang itu adalah sahabat. Kalau nggak salah, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu Pak Bu, kalau nggak salah dia umur sampai 20 tahun. Nah, Nabi Nuh umur sampai 952 tahun. Maka panjang ilmu Nabi Nuh. Umur Nabi Nuh dia Bapak Ibu kelebihan umur 60 tahun. Nabi Muhammad Rasulullah Nabi penutup dado sesudah itu bahwa dia Pak Bu almarhum bahwa tadi 78. Ya Pak Bu, 78. Nabi Muhammad 63.
Kalau Nabi umurnya pendek, otomatis awak pendek loh. Kalau Nabi umurnya panjang sampai 70 tahun, babu kemungkinan umur awak 20-30 tahun. Tapi Nabi sampai 30 tahun. Kalau Nabi awak 63 tahunnya babu, maka Nabi katakan sebelum dia wafat, pada sohe, umur umatku sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa akaluhum man yajusul salib. Andai ada yang lebih daripada 70, tidak banyak orangnya. Ibu pareso babu ambo kan tiap malam takziah di Kota Piaman bu. Lebih kurang Pak Kandiri penduduk Kota Piaman Bang F 90.000. Cibo cari 10 orang duit ini Pak. Alah bo jajan satu desa bu no sebut. Lihat do kini yang desa awak tu dulu, bomo sapi hidup. Lihat do. Bapak niang dia. Kalau lo baca udah pulang balik. Ambo bertanya, dun sana awak yang hidup kini ayah, mama, ungku segala macam lah. 1 tahun umur lihat do itu yang bertanya ni. Lah desa betul. Coba dah iya 3 tu Pak Perai ke 3 tu. Betul. Sampai desa juga. Jadi desa 10 orang di Kota Piaman ko Pak Buang, dah do basobo umur 1 tu. Nanti ni jangan petang. Kalau petang kalau petang pula bercerita dari Nabi Nuh juga umur 950 tahun panjang. Yang kini yang bos kecil. Maka Nabi katakan umur umatku sekitar 60-70 tahun. Kalau ada yang lebih kini, anduang awak lah umur, lah tua, lah ditampuang ke sungai, lah ditampuang nyuaka, pikirannya tidak normal itu. Abu lah didik bahasa awak. Balau umur kini 80-90. Kecil Nabi tidak banyak orangnya. Abu latih dari segi umur, akal pikiran awak dikurangkan oleh Allah. Maka untuk yasin kecian, apabila umur manusia kami panjangkan, kami kembalikan usianya seperti semula. Kakak mawak pada ketuk balik babu, kacik menangis, ke sungai menangis. Kalau anak bayi babu menangis kecilnya, kacik ke sungai sakit pawit minta susu, gigi wangi sesado selalu macam kecil menangis juga. Kalau orang tua lebih parah daripada banyak kecil. Jadi lah, dia ambil CIE di lepuang-lepuangnya tu. Tiuk sudut. Kayu tak? Dia ada sekotor. Lagi balon tak 2 bulan lah. Anak bayi bakar rajo tinggal seorang dalam rumah. Rumah hancak cukup satu dalam rumah tu Pak. Dia di lepuangnya satu kain apa pintu tu. Lihat dojo kursi sampai duduk tu di lepuangnya satu tu Pak. Pulanglah anaknya. Kasau rumah hanya babaun satu Pak. Ba'a kamabasi he. Karusi lawe sepanjang meja aku ba'ama gandam Pak. Jual kalau Zaman B kali gandam. Pak, kau mohon maaf, suai yasin mengajar. Apabila kami panjangkan umur manusia, kami kembalikan akalnya seperti semula. Lebih parah awak daripada penyakit stres. Taci, bapak ibu ke sungai segala macam. Bahkan ada yang lebih parah. Atuh, contoh ambo muambola 90. Anak ado balapan batu jua. Nah, awak lagi di kok. Pagi lagi mandiannya dia nak. Dek sayang kain dua lagi mandiannya lah tukar baju lagi badak bayi ini. Dia mak. Ma, amak bajamu ya mak. Lagi bawa keluar, bajamu. Anak kalau mak dia mak bubu, kacang padi segala macam temani lah disuruh anyo dia nak. Pak mak ko bubu lah mak ko mak. Di pasau banjir ke. Iyalah mak. Disuruh anyo induk itu Pak. Tak sendok ayah itulah 2 sendok 3 sendok ia lama kecinduk. Sadiannya manyu antu Pak dia juntai-juntai si kuat. Lalu lah orang bertiga berusia. Disorat. Oi kamu kau tu cek gaya kau. Awak pergi ke mana tu? Aduh sianu sakit itu balik rumah kematian. Oh main lu santai ya. Si kau tu pun. Kabar ni. Main lu. Ada anak dan batu jual silaku katu tujuh kan.
Anda kalewa apa jalan depan? Ibu. Anak ambo batu cua cilako katu tujuan. Ulang batigo tu. Kau ini anaknya maniwan dia kebutuhan apa? Ada sabunya cilako. Atu mangko sudah sumayang wak kamu. Nana wak minta tu doa kamu tujuan. Awak ratu-ratu ambo yakin papo itu memprediksinya, tapi rasul pabu tindak nak katapik sipi. Nah, ya Allah panjang umur ambo ya Allah. Salah tu doa awak. Iya. Kali itu doa awak karena umur panjang kapal lain. Kalian tahu? Kalau ada seminggu cerai iya tu balas. Nggak tahu umur sesepan tu dah apa. Karena umur panjang katulahan. Dia tahu katulahan. Kambia kalau libat debat duang baru kuat lah. Dia mak kau ulai. Kalau nampak tu, malah kurang pak. Dosa. Dari sana lah mari ulai pak. Sudah solat ya Allah Tuhan panjang umur ya Allah. Salah tambah kalimat ya Allah. Andai umur panjang ambo ya Allah. Agih ambo umur yang berkah itu yang perlu. Panjang umur berkah, pendek umur berkah. Atau umur pendek berkah, panjang berkah apa bu? Awak lah sakit-sakit, umur 60, 70, 40 apa? Awak mungkin sebulan ni matinya. Badal tak lama lah suara. Tapi awak dah tahu bahasa sebulan ni mati tu. Salamu ko pabu jauh dari musajid jauh dia agama. Dah tu sembahyang, dah tu Allah jauh saja. Sebulan ka mati ko pabu. Baru cuma nangan kaset mengaji duit 5 bulan ini menjelang solat urang azan tu tasiuk dan doa pak pangana untuk pai kasuo capek padahal salamu ke membulakang ke kiblat nader baka baap pangana capek dah pai pak bahkan kalau ada mi duit dia suwe pak tarang aja mi duit kaset mengaji hanya lah belang kalau mamak dia kamu doa pak sama mengenai mandangan mi ibu kaset mengaji tapi pada sebulan seminggu kamati panganai nanda beribadah nanda bau dua selalu macam aja atu tandu umur berkah alinan sebulan sisa tinggal berkah ada yang lebih parah daripada itu tidak sebulan seminggu dulu mungkin sehari ini kan malam kok bisa jadi ke malam terakhir untuk awak. Terakhir. Rencana di tangan manusia, keputusan di tangan Allah. Buat rencana awak, mau bisuak ke sina, mau bisuak ke situ, mau bisuak ke sawah, ke ladang, ke kantu, selalu macam buat, silahkan bagus. Tapi rencana itu adalah yang punya rencana memutuskan Allah. Buat rencana yang baik. Supaya bagus, semuanya diberkahi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Baik kembali ambo kata boleh Pak. Ayat Al-Qur'an membaca tadi banyak. Tadi ada surat Al-Hasr. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang baru kita persiapkan untuk hari esok. Hari esok hari perjalanan paling jauh lebih jauh dari hidup awak ini. Lah tadi ambo kecian Tabu urang sabulan urang kakamati kita kakamati malaikat maut dalam sehari 70 kali mengunjungi awak. Belum sampai tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, resep yang disampaikan Rasulullah agar sakaratul maut mudah sholat dan ditinggal. Satu yang pendek aja, sehingga itu jadi Pak. Yang kedua resep Rasulullah sampaikan supaya sakaratul maut mudah, tidak payah-payah wak sulit menderita. Yang kedua resep dia dari Nabi, mudah-mudahan kita bisa mengarahkan. Sering kita baca Al-Quran. Lidah kalau tak biasa membaca Al-Quran, Abu lahadu yang menuju anak waktu sakaratul maut di samping wa amur dalam sedang payah. Ibu yang la ilaha illallah sedangkan Nabi itu betul. Lain tujuan orang lain karena ditaringi waktu Abu. Tapi muncul lidah pun tak bisa sanggup membaca. Banda bisa membaca dek karena lagi biasa nak pernah dibaca sekali je. Nak pernah dibaca dah Pak. Kalimat tu nak pernah diucapkan baik kau wafat. Bahas solusi hari ini sering itu kita baca.
Mangko sudah sholat tu kan disuruh istirahat awak sejenak. Nabi berang dalam hadis Ahmad diceritakan, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, kepada Allah musyrika, Allah murka kepadanya. Bilang Allah berapa awak nak mau berdoa. Lalu sembahyang tu kalau berdoa tu, Rabbil firli warhamni, ya Allah ampuni ambo, aji ambo rahmat. Kalau doa tu. Tapi Nabi sesudah solat tak ada langsung tagak pak duduk. Zikir. Dalam sehari ada Nabi itu satu kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal Nabi sudah dijamin penghuni surga. Awak alhadu tak jaminan. Ambo, donatur termasuk almarhum. Nanti tu kuburan teribu. Tidak ada jaminan beliau langsung masuk penghuni surga. Wanita yang dijamin masuk itu Pak dalam hadis. Itu di antara sebanyak itu ada 4 dijamin itu Pak. Maryam, Khadijah, Fatimah, Asia. Itu dijamin sarugo itu Pak. Maryam, Khadijah, Fatimah, Asia. Asia tu bini istri Fir'aun laknatullah. Fir'aun calon penghuni neraka, orang maheng dijanjikan Allah surga. Kamu beda itu Pak, batulak belakang itu. Itu wanita yang Allah muliakan Pak. Hari ini tentu awak terus mempersiapkan. Al-Quran bukan untuk orang yang sudah wafat. Kocok mau sampaikan satu taziah Pak dari bawah sampai ke kalau ada yang mati wafat, lihat Al-Quran kepalu itu. Iyo pindah, iyo aja cepet, tapi lo tembol. Abu, ambo nak mau lo minta jawaban dia waktu. Ambo cuma nakut orang. Aku Al-Quran ku dia tak ada kepalu manusia, main dalam hati itu. Mudah-mudahan Pak Bu, Al-Quran ku memberi pertolongan kepada main itu. Itu nak jawabannya. Pasti itu. Ambo lalu mati ini. Tangkul aku. Supaya Al-Quran ku mati pertolongan kepada si main itu. Pak, denganku. Al-Quran bukan untuk orang mati. Al-Quran itu untuk orang itu. Tuhan itu Al-Quran itu Pak, bukan Tuhan mati. Al-Quran itu dibaca ketika hidup. Layamu Al-Quran di Makkah Pak Bu. Pulang kita dari haji itu Pak Bu. Di bandara itu kita kena pesawat itu diagiah Pak. Cici Al-Quran Bu. Jemaah haji Bu. Pak. Oh India orang mati ayah mati. Al-Quran di sana. Al-Quran di Makkah lah kamu. Pak. Kalau tidak pernah baca Al-Quran seumumnya. Jangan lalu Al-Quran Makiyah. Pertolongan kepada si main. Jangan harap. Barang cai hari ini. Baca ini Al-Quran. Kalau dulu Al-Quran ku jadi ginjiang orang kemapai Pak. Kalau kini enggak. Al-Quran letak di apel. Al-Quran letak di siko Pak Bu. Tidak perlu kita buka nanti sebentar. Dalam apel itulah itu. Ayat ada. Tafsir Pak Bu. Bisa kita cari kita Allah. Nabi Muhammad kama pai Pak Bu beliau selalu membiasakan dengan Al-Quran. Setik lu, ambil dia kisah setik yang bernama sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ko sahabat yang hidup dengan Rasulullah, hidup dengan Rasul. Sembahyang Nabi Pak, solat Nabi jadi imam Abu Zar belakangan. Abu Zar Al-Ghifari. Ternyata Nabi tidak tahu Pak. Walaupun satu hari Nabi sholat beribadah dengan Abu Zar punya amalan khusus Nabi tidak tahu. Pada tu hari semayang beribadah dengan Nabi Pak. Ketika Nabi mendapat wahyu dari Allah melalui Jibril, bertanya mengicik Jibril kepada Muhammad. Oh Muhammad, lai kenal engkau dengan Abu Zar. Lai mana kenal ambo. Tu lagi semayang sama ambo. Muhammad, Abu Zar tu kalau di langit kok.
namun terkenal di kalangan malaikat. Terkenal sama Abu Dzar tuh. Kalau di bawah biasa-biasanya tak sahabat kebanyakan. Tapi di langit Abu Dzar tuh namanya tahu terkenal seluruh malaikat. Lai tahu engkau Muhammad apa kelebihan Abu Dzar? Nak tahu Ambo Jibril? Kelebihannya. Nya satu hari beribadah sama Ambo Imam, memang 2 hari berjamaah. Ada kelebihannya Muhammad. Kelebihannya adalah tagak duduk sakit sanang kalau kamar dia Pak. Dia amalkan satu. Itu yang perlu diamalkannya Pak. Kamai pai Pak. Duduk tagak berjalan kalau sedang sakit, sedang penikmat macam. Dia selalu mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai-sampai Pak Bu sembahyang itu betul tidak. Itu dia yang diamalannya Pak Bu. Yang lebih daripada yang lain. Terkenal beliau di langit. Itu Abu Dzar sahabat Rasulullah. Apakah nak bisa wak maniwu? Bisa, boleh bisa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lahnya apa? Dekul jalan lah. Yasin. Yasin. Karena ada pena lain. Kalau nak murah je. Dia lebih murah per Yasin. Karena itu orang di sekolah rumah wak namanya Sinun. Ada Sinun itu. Mana? Dapat maaf lah. Sekolah rumah wak namanya Sinun tu. Kan murah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Tanya ada. Nah. Nun cie tujuh kan. Nun tu. Nun tujuh 10 nilai itu. Nun 10 nilainya. Ba 10, ta 10, a 10. Alif ba ta 30 rupiah. Lah balik timbang. Murah apa payah? Murah. Banyak enggak orang mengamal? Enggak. Tak banyak orang mengamal. Lah, tu Abu Dzar. Abu, si Ali Pak Bu, sahabat Rasulullah yang mulia. Kulitnya hitam. Bantu ibu apa? Kalau ada di sikap Pak ko di sebelah iya Pak Bu. Orang manggil mai hitam ke. Nah, biasa kalau orang manggil mai hitam tu biasa kulitnya kan hitam. Nah, kalau mau niang kulit tak kuning, kalau mau putih kulit putih. Kalau mak tu pendek, mandah lah, mandah Bu. Kalau tinggi tinggi. Nah, jadi Pak Bu, Pak, sapakit mak hitam di piaman lawe kau. Pak kuning hitam lu manga-manga pakai uang negro gitu. Saya lihat pas sampai ke bibi Pak pakai. Jadi parah pakai itu Pak. Saking hitamnya itu. Itulah Bilal bin Rabah. Allah tidak lihat dari kulitnya. Allah tidak cari bentuk wajah yang buat gagal Pak Bu. Yang Allah cari amal. Bilal bin Rabah kelebihannya bro. Kalau tidak inyo dulu tiba daripada Rasulullah. Rasulullah dulu tiba. Nabi tiba saja. Bilal tiba. Bilal dulu Pak Bu. Nabi terlambat. Ada kelebihan Bilal. Kelebihan Bilal seperti kelebihan yang dilakukan oleh sahabat yang tadi Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar yang diamalkan adalah membaca surat Al-Ikhlas. Sedangkan Bilal bin Rabah Pak Bu, tidak surat Al-Ikhlas dia amalkan. Kelebihan beliau adalah selalu menjaga wudhunya. Nah, misalnya contoh wak kata ziah tadi kuat. Wak lah selesai selesai. Wudhu lah fair. Wudhunya. Iya, duduk. Baru 10 minit duduk baru Pak Bu. Tak pancakan tu. Baik. Beko yang amalan yang dilakukan Bilal beko. Baik keluar. Dia duduk lah. Duduk Bilal balik Pak Bu. Lapih balik. Kalau duduk. Itu tu taruman amalan yang dilakukan Bilal. Lebih hebat lo daripada Abu Dzar tadi tu. Kalau Abu Dzar namanya terkenal di langit. Kalau Bilal bin Rabah tidak terkenal namanya di langit Pak Bu. Malahan bunyi tarumpah sandal di bolam surga. Yaitu Abu Dzar itu. Apa buktinya? Ketika Nabi Muhammad pergi Isra dan
Tarangnya ada pabrik uang bunyi bajalan. Oh Muhammad, le tahu yang kau sahur, nak tahu yang mau jibul. Nah tu nampak yang bodoh. Itu suara tarumpa Bilal bin Rabah. Jibril kalau untuk bagayah tak kini lah ketua kata Cik Muhammad. Kau nak berkara aku nak? Ya mau ada berkara serius. Lah, Bilal tu kan masih hidup Jibril. Masalah tarawat ketiba tarumpa di sargo. Dulu tarumpa apa dulu yang itu? Jadi Pak, kalau tarumpawa hilang di musaji syukur alhamdulillah. Hilang taziah tarumpawa balik sutamatu. Itu misalnya Pak. Baru dipakai nak kapai taziah. Keluar dulu wanang sayam condong saya terumpawa Pak. Ambo dulu malu Pak apa kendiri. Ado tim Ramadan provinsi tiba. Hilang terumpawa. Tim Ramadan provinsi Pak. Wah tajuan kali dah. Iya Pak Bu, malu ngambo Pak. Sialah punya ulah. Jadi Pak Bu tak pasal terumpama bersoang. Jadi Pak, gua pakai. Nak terumpah siapa Ustaz? Dia terumpah yang tinggal lah Pak semua. Pada terumpama Pak. Pada nugai yang mau terjual Pak. Beko tu perlu mendapusi. Lima kau sudah iya, dia nak sudah iya depan hilang petang sudah. Sabu, kalau tarumpa hilang di musajid, alhamdulillah. Pak, daripada tarumpa hilang di lapau. Kalau ada lapau kan ni Pak. Matrumpa Pak. Lah lebih tidak kau itu. Kalau tarumpa hilang musajid, alhamdulillah. Tarumpa aku bisa membela aku. Misalnya contoh, susu banyak. Aku cek tarumpa ya Allah. Uyang ko satu hari yang boleh bahu ke surau. Lah. Allah utui hikap dia di bawah aja bukan surau. Kalau tu. Utui tempat Jepang tuan itu. Diambil tali ten, kodak diambil same jongkong. Dipakai oleh Pak. Kodak minta jarum pentung, tak jalan lain itu. Abu lah dia tai Pak. Ibu ka suti bojo dari kuswa Pak. Ya Allah kecet terumpa ko. Kalian yang koni aku ialah ambo saksi. Ambo satu ayu jam panih dingin ambo ribu ka sergo. Mangecek terumpa buat. Walaupun bali ibu mati. Ada terumpa di pasti. Nah, turun nak yang murah 10.000 sini. Ya 10.000 nak salah. Lah Bu, itu terumpa hilang di Mas. Kalau di lapau aku cek Pak. Bau orang koko cek condong kan agak koko. Aku cek terumpa. Mas wajah capek Allah. Boleh pernah dibuat ke sini. Jangan begini apa. Yang penting bau untuk beribadah. Pak, kau contoh. Kini onda yang tren tu kan enek. Kamu dah tu Pak. Nak kau anda menyinggung orang punya enek. No, jangan tu singgung kalau ketuk. Kan itu yang tren gini Pak. Bu, ketiknya Allah kau pun. Taruh. Lu jawab lah. Lah. Kau contoh dia itu kan tren gini kan banyak merek undang yang lain tuh. Kuliah Sumbar, rombongan 2, 3, sampai 5. Kamu dia tu kan, tak kau bukan menyinggung orang itu siapa. Ikut contoh dia mau sampai. Pak, contoh ambil contoh. Tibo Pak di pasisir, lah. Tibo minum kopi tapungkui itu. Dia Bu. Di sikap Pak, kau tu kopi tertungku yang dua kanan dia buahnya. Minta juga buah lapau. Kopi cek ni, pealah. Tapi tungkuan kopi lah. Lah Pak Bu, bayi minta rombongan. Lah kuliah Sumbar, selamat bayi selamat pulang lebih lah. Lalu Pak masuk foto. Ambo tibo dete bukit kuang, dete gunung kuang. Pak Bu. Mangku dibalik orang, apa hebat, apa kuat, anda hebat, dipuji orang ini. Itu biasa tu Pak. Itu sandunia. Sandunia tu loh, nak dipuji lah. Kalau ada orang taluk mendaki gunung do kaki ko Pak. Do kaki ko. Gunung tertinggi di dunia tu gunung Mount Everest. Tak mana-mana gunung awak sikor Pak. Tertingginya. Kalau taluk dia orang cuba dak iya sikap Pak ko Pak buah mendaki gunung Tibur ke puncak tu di foto
Ambo hari ini sedang berada di atas gunung tertinggi dunia Mount Everest. Di Serpau. Tersebar di kami. Mangku dipuji orang apa hebat. Pak, kalau kaki mendaki gunung kalau biasa tu Pak Bu. Adonan paling balik daripada gunung tapi tak taluk di kaki ke melangkah tu. Pak. Atu Pak Bu ke masjid. Kama? Lebih balik daripada Bu. Data jalannya Pak. Jalan data, lampu anca, paling menurun setek menakis itu. Tak sanggup kaki kurang ber. Perjalanan paling jauh, perjalanan paling baik, perjalanan yang paling sulit adalah perjalanan menuju masjid dan musa. Tapi mangai bayi-bayi badan tak kita kiri. Atau lo kawan soal mampu Pak Bu. Surau itu sampai kecil yang kemana? Surau. Kecil awal lah. Alai sab dan mungkin muatin alun dia berubah. Awak dua lapor. Kamar ke surau. Awak tu merasum. Walai lo kalau jauh semua. Awak ni macam ada di lo lah kaisak dan kau. Kawan ni lah kiri lah kamu sakit. Ya awak lah merasum nak lama jadi awak tu. Apa iya? Tiba kamu semayang ya berakaat semayang tadi. Kalau ada semayang ada dosa. Mangan ada peta ciri. Kira sesuatu peta ciri ada masalah. Jadi kalau nonton buang dia gadang untuk sesuatu bagus lah. Pak, bayi jawab kelanda ke tangi tu. Mohon maaf kelanda tangi tu buang. Dilaknat lewat di Allah wak pagunuan fasilitas masjid musala hanya untuk membuangan kotoran awak. Abu, pagunuan itu untuk beribadah. Awak senang murid Nabi kini kok. Serak mirat Zulquran senang tarawih 5 waktu Pak Bu. Sakit pawik buang yang petik keluar atu cocok. Ada lebih cile. Kau nak menyinggung apa nak petisikan dia terima. Mandi di surau, taci di surau, menyesah di surau. Tapi kalau garim lo beda tu. Oh siku malu. Halo si kapak ko 10 lo itu lagi ni. Elok nawas kapak jangan boleh elok bang. Jangan maaf kamu. 10 saban lo itu lagi ni. Beda sa dia ni Pak. Karena mau yang pun elok dan tu dan bodoh. Laku contoh mau sampai tu. Abu, ambo yang mengecek ko bukan ahli ibadah. Almarhum ko terakhir. Ko habis Pak. Kontu anak beliau itu menantu beliau kecil beliau. Mamanda ke rumah mama kami di bawah. Abu, ambo beliau sayang ambo tu. Yang mau sampaikan Pak Bu, malam hari ini anak beliau, uni ambo udah banyak anak beliau. Mau sampaikan itu adalah malam yang pertama ayah awak dalam tubuh. Ayah dunia ayah juga kami mama dan kami di bawah. Abu, berarti awak sama memiliki. Ambo pesan, ikut pesan tu anak beliau. Untuk awak sadar Pak, manukir untuk anaknya keluarga sadar jawa ayah hindu dalam hati. Mau sampaikan, hadis innal kubra awalu manazilul akhirat. Kuburan merupakan gerbang pertama menuju alam akhirat. Apabila manusia selamat malam pertama sampai hari kiamat maut selamat. Tapi apabila maut ko landak selamat malam pertama do sampai kiamat maut pun tak selamat. Di kuburan ambo malam kini ko detik kini ko baru. Dah saja jauh belakang Pak siko je kuburan. 2 meter ke bawahnya wak lami lalu lalang rupa duduk di lampau segala macam galak tu. Ambo sedang dia zap 2 meter ke bawah. Mamaki angin busuk sampai dingin. Mamaki ambo imbau anak kawan. Dah tu seorang dia mendengar. Siapa mendengar tabu binatang ternak yang ada sekitar awak. Kalau ada punya kucing, punya anjing, punya kapau, punya jawi yang ada sekitar awak beliau mampu mendengar. Tabu dalam agama menyampaikan. Malam hari ini kita tidak tahu almarhumnya. Almarhumah ayah hidup mama dulu dan sebagainya. Yang pertama mengingat kecil Nabi. Sayang waktu hidup ke ayah dalam kubur. Tolong anaknya solat. Ambon ada macam anak yang tak solat itu dah. Maingian satu wewak. Sembayang. Tubuh yang pertama.
Kalau anak sholat Pak Bu, insya Allah memberikan kebaikan pada orang tua. Sudah sembahyang ke Nabi Pak Bu, angkat tangan, doakan beliau. Ya Allah ya Tuhan di antaranya, ampuni dosa ya hamba ambuku, jauhkan mereka dari siksa kubur, jadikan kuburannya taman-taman surga. Sampai ya Allah kebaikan yang muniatkan untuk beliau. Itu doa. Yang ketiga Pak Bu, kau silakan kalau ada yang berbeda pendapat bagi yang bona masalah. Ambo punya landasan yang mau sampaikan Pak Bu. Sebelum ada orang yang mengkritik bahan ambo yang mau siapkan Pak Bu. Nomor 3 Pak Bu adalah bersedekah untuk orang tua kita yang sudah wafat. Kalau ada yang bertanya Pak karo sedekah untuk orang mati sampai nak sampai Pak Bu, tanya ke Rasulullah. Ke Nabi tanya, jangan ke ambo tanya Pak. Kalau ke ambo mungkin kita nak percaya Pak Bu. Ke Nabi mungkin wak tanya. Bersedekah atas namanya. Kalau ada tadi sedekah Pak Bu. Kita nak serahkan 1.000 tadi 5.000 dan masih bisa ditukar. Ya Allah, 5.000 kita nak serahkan adalah bunyian untuk ama ambo yang mati seminggu yang lalu. Ayah ambo yang baru dikuburan tadi. Itulah penolong beliau dalam kubur. Bu, kemudian adalah aku yang penting itu ambo sampaikan siang pagi tadi menjelang sholat Jumat. Salah siang hutang-hutang. Nah, itulah musim buang Pak Bu, mungkin tadi awak tak sebanyak tadi Pak Bu. Bulan balik satu P, mama kami ku 78 tahun. Ambo yakin Pak Bu, 78 tahun bukan umur yang singkat panjang untuk ukuran umat Nabi Muhammad. Waduh, beliau mau undang awak, mau undang alik bayi balik beliau dah ibu misalnya Pak Bu. Ku contoh. Atau ada yang kematian, kemalangan mungkin beliau dah ibu awak kesal. Kami atas nama anak kemenakan beliau minta ilahi maaf begitu sama. Baca Pak Bu. Yang kedua itu hutang beliau. Laki-laki sebatang okok samsu Pak. Ya. Kalau status saya berhutang lebih baik diminta pada berhutang. Minta je pikiran jom tak si 1.000 jom lekok bungkus. Jurang Pak. Tapi kalau berhutang, walaupun hutang sebatang okok samsu, status saya berhutang walaupun sebatang okok terhalang masuk surga. Kenapa mengingatkan bukan menyebutkan siapa-siapa tidak. Pak, kalau awak mati dimaafkan orang dapat ada. Ambo mati kau disuat orang saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ustaz itu. Hati jangan yang minalo Pak Bu. Amin tu mah. Tahap dua tu dah telur Pak. Tabu dua malah siang Pak Bu. Nah, bah takut Ustaz. Jalu nak ketakut Pak. Pak Bu. Ambo minjam pitih tadi. Mati yang mau detik ini kau jam 9:30 lewat 10 Pak. Ambo minjam pitih awak tadi jam 5 sore 10 juta. Umuman diurang kini. Inal kecewa astagfirullahaladzim. Pitih dan mau dipinjam ini tadi jam 5 10 juta kecewa. Awak nak punya pitih Pak. Tapi dia awak Pak Bu mungkin dek laima. Mungkin Pak Bu. Laya tu. Iman tu kan bukan perkara miskin kayu. Kecewa. Ambo maafkan je lah. Pikiran 10 juta tadi. Kalau dimaafkan di uang tu Pak Bu, salah saya tanggung. Almarhum mama kami ku kan meninggal sesubuh Pak. Butang wak maafkan lagi gitu. Tapi dah muah wak memaafkan. Aku nanya di masalah. Satu kali nawak berhenti umrah haji nak dogun mati dalam keadaan berhutang. Mangkui Pak Bu, bajalai-jalai Imam Khatib labai Ustaz tu Pak Bu menjelang main katuru. Tolong sampaikan jadi kuado. Tolong sampaikan pada keluarga besar almarhum anak beliau banyak. Imam punya terakhir adalah hutang-hutang. Tolong diselesaikan. Yang paling terakhir bersilaturahim dengan keluarga Anda. Contohnya, Bu, mama kami sudah ini. Anak Eko acuk mencaliak keluarga yang disuruh ayat. Abu, berarti kamu lebih baik kepada orang tua. Lima ayah wak uang buat luang mati siko di kubuan siko.
Induk masih tinggal, wak caliat induk ayah wak tuan duang tiba dewa. Wak dia pipi 10.000 Ma wak payu mak kepitian tuan duang sete, caliat 10.000. Cek Nabi, kamu sudah memberi duit orang untuk orang tuamu 10.000. Padahal kian duang itu, kian duang wak. Nah, keluarga tinggal. Itulah hari ini namanya silaturahim. Pada rendang kacang elok dipilih cik-cik, dipilih satu nang kata gunung. Kalau rentang namanya panjang elok dikumpanannya singkek sakiro kata gunung. Kabau mati kubang tinggal baju kesaruang yang punya harap tu pulang ke pangkanya siriah pulang ke gagangnya pinang pulang ke tampuannya. Suatu hari nanti awak akan menyusul almarhum. Siapkan amal awak begini. Babu, siapkan diri awak menghadapi sakaratul maut. Tinggal seorang lampu buat babu. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah dalam tekanan sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf Bapak Ibu, sebelum kita pulang kok sudah kata sambutan silahkan Bapak. Kalau tidak ada pertama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Do. Sudah silakan mungkin nambo dulu dari atau nama kenakan beliau mengucapkan ribuan terima kasih mulai dari tadi pagi almarhum wafat jam 7 lebih kurang sampai di Salasen tadi menjelang Jumat sampai malam hari ini Pak Bu. Terkhusus Imam Khatib Labai Pegawai mulai mencoba kapan sampai selesai memandian Pak Bu di kapan disolatkan kubur. Khusus kepada pemuda Pak Bu, dari kali kuburan, dari siapkan tenda segala macam Pak Bu. Semuanya kita ucapkan terima kasih dari semuanya Pak Bu yang ikut berperan. Di situ kita termasuk ikut mendoakan. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Mari kita berdoa Pak Bu. Kita doa ayah induk mama kakak yang sana dan sedang sakit dan sedang tekanan sakaratul maut, rumah tangga yang bermasalah, hutang banyak Pak Bu, segala macam. Kita doa semuanya mudah-mudahan Pak Bu Allah berikan yang terbaik untuk negeri, termasuk hari ini awak masih suasana COVID-19. Semuanya kita doa kebaikan untuk dosa ya, negeri awak tercinta. Bila berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan almarhum Mamanda Haruman Ilahumul Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa si' marhalahum wa ja'alil jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ighfirlana wa lahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al rahmatan wa maghfiratan min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa la'afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal aswa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Deddy Kurniadi yang sudah berceramah di hadapan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz dapat kita petik hikmahnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk informasi kami beritahu
kami beritahukan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat bahwasanya besok kita akan melaksanakan acara takziah di rumah duka pada waktu dan tempat yang sama. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.